Dua jenazah korban dampak gempa bumi kembali ditemukan tim SAR di Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Rangkaian KRL yang anjlok di stasiun Kampung Bandan kemarin kembali anjlok saat dievakuasi ke Dipo Kereta Manggarai. Nah, kencana yang akan ditumpangi mempelai dan keluarga saat pernikahan Kaisang hari ini diuji coba. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Stefani Patricia. Pemirsa, rangkaian KRL yang anjlok di stasiun Kampung Bandan kemarin kembali anjlok saat dievakuasi ke Dipo Kereta Manggarai. Akibatnya perjalanan kereta terganggu hingga seluruh penumpang yang jalur keretanya terhalang harus dievakuasi. Para penumpang kereta jurusan stasiun Sudirman menuju Manggarai ini terpaksa dievakuasi ke kereta lain lantaran KRL yang mereka tumpangi mengalami hambatan perjalanan di jalur perlintasan Menteng Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Hambatan perjalanan disebabkan adanya rangkaian KRL yang anjlok di emplasmen stasiun Manggarai persis di depan kereta yang mereka tumpangi. Diketahui, kereta yang anjlok merupakan kereta yang sedang dievakuasi ke Dipo Kereta Manggarai akibat kemarin anjlok di Kampung Bandan, Jakarta Utara. Akibat insiden itu, PT Kereta Komuter Indonesia pun melakukan rekayasa rute untuk mengurai antrean KRL sampai proses evakuasi selesai dilakukan. Nah, tadi kereta yang tadi berhasil dievakuasi mengalami anjlokan lagi di emplasmen sehingga memang ini mengganggu perjalanan khususnya jalur Bekasi. Tetapi pada saat ini yang dapat kami sampaikan, kami melakukan rekayasa pola operasi sehingga peron 6 dan 7 itu akan melayani jalur Bekasi PP tetapi secara bergantian. Karena saat ini untuk di 8 itu dilakukan perbaikan dan proses evakuasi. Imbas antrean KRL, penumpukan penumpang pun terjadi di stasiun Manggarai karena KRL yang menuju ke Tanah Abang dan Bekasi harus bergantian saat masuk ke stasiun Manggarai. Sebelumnya Sabtu kemarin, KRL KA 5144C jurusan Kampung Bandan Manggarai anjlok di stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara. Insiden berawal dari kereta yang anjlok dan menabrak tiang listrik hingga roboh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita langsung menuju ke lokasi kereta anjlok yang berada di kawasan Manggarai bersama rekan kami Camar Henda. Selamat sore Camar, apakah kereta yang anjlok sudah berhasil dievakuasi? Dari stasiun tujuan Cikarang, akhirnya belum tersedia di stasiun Angke. Camar. Ya, selamat sore Stefani dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di stasiun Manggarai dan untuk situasi dan kondisi saat ini sudah terpantau normal kembali setelah sebelumnya ini sempat terjadinya kendala dari evakuasi salah satu rangkaian kereta dari stasiun Bandan yang terjadi pada siang hari tadi. Adapun tadi kami juga sempat memantau di lokasi titik anjloknya rangkaian kereta tersebut yang memang ini juga sudah dilakukan begitu cepat oleh pihak dari petugas dari PT KAI. Sekiranya pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, ini juga sudah berhasil ditarik kembali dengan kereta penolong menuju ke arah stasiun Manggarai. Nah, Stefani dan juga pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda dua peron kereta yang tadi dimaksimalkan secara bergantian, baik yang menuju ke arah stasiun Tanah Abang dan juga ke arah Cikarang. Ini adalah peron 6 yang sudah dapat difungsikan kembali. Kemudian di sebelah kanan saya ataupun juga di sebelah layar kiri, layar kaca Anda, ini adalah mereka yang nantinya akan menuju ke arah Tanah Abang dan ada juga yang transit menuju ke arah Depok dan juga Bogor. Nah, tadi Stefani dan juga pemirsa, kami melihat ada satu peron, yakni peron 8 yang tidak bisa difungsikan dikarenakan mengalami gangguan begitu akibat dari rangkaian kereta yang sempat anjlok ini yang tadi kami melihat berada di kawasan Menteng Jaya. Dan proses evakuasi juga berjalan dengan cepat
yang mana pihak dari PT KAI ini sempat menyebutkan bahwasanya untuk proses dari evakuasi akan terjadi ataupun juga akan memakan waktu 5 jam. Namun dapat kami sampaikan apabila tadi kita menarik waktu dari pukul 12.30 hingga dengan waktu 15.30, artinya hanya sekitar 3 jam saja untuk proses evakuasi, dan juga kereta yang sempat menunggu di kawasan Menteng Jaya ini sudah dapat kembali beroperasi. Rute KRL yang saat ini juga sudah normal kembali dapat dilihat, memang tidak ada penumpukan yang cukup signifikan. Namun tadi kami juga sempat melihat sejumlah penumpang dan juga kami juga sempat bertanya bahwa mereka menunggu sekitar 1 jam lamanya akibat keterlambatan dari insiden ini. Dan nantinya pihak dari KRL PT KAI maksud kami juga akan memaksimalkan dan juga melakukan pemantauan terhadap sejumlah penyebab dari adanya KRL yang sempat anjlok tersebut agar tidak terulang kembali. Sementara demikian, Stefani, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Camar Henda melaporkan langsung dari Stasiun Manggarai. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 2 jenazah kembali ditemukan tim SAR gabungan di Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat siang tadi. 12 korban lainnya masih dalam pencarian. Hingga pukul 11 siang tadi, tim SAR gabungan telah menemukan 2 jenazah di lokasi longsor di Desa Cijedil, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Dengan ditemukannya 2 jenazah ini, maka korban hilang kini berjumlah 12 orang. Sementara itu, berdasarkan data BNPB, hingga Sabtu sore kemarin tercatat 7.729 warga terluka akibat gempa yang terjadi pada hari Senin lalu. Dari jumlah itu, 108 orang yang mengalami luka berat masih dirawat di rumah sakit. Untuk total korban luka dari awal kejadian hari Senin, 7.729 dengan rincian luka berat 595, luka ringan 7.134. Adapun untuk korban luka berat yang saat sekarang masih dirawat di rumah sakit berjumlah 108 orang. Pencarian 12 korban hilang terus dilakukan petugas gabungan. Pencarian dilakukan dengan menggunakan alat berat dan ringan seperti sekop, cangkul, dan gunting listrik. Petugas juga mengerahkan anjing pelacak untuk menentukan titik evakuasi korban. Dari Cianjur, Jawa Barat, Wilson Purba, Rizky Ihwal, dan Zulkarnain, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru terkait pencarian dan evakuasi korban gempa di Cianjur, Jawa Barat, sudah ada Wilson Purba di Desa Cijedil dan Muci Praitno di Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang. Kita ke Wilson terlebih dahulu. Wilson, saya bisa melihat kondisi di tempat Anda saat ini hujan deras. Seperti apa dampaknya terhadap proses pencarian? Stefani, dampak dari hujan deras ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, proses pencarian korban di Desa Cijedil, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat ini dihentikan. Saat ini memang dihentikan cukup beresiko jika untuk terus dilanjutkan proses evakuasinya karena lahan khususnya di bagian atas kawasan Cijedil ini tadi sudah digemburkan oleh alat berat dan juga oleh sekop dan juga cangkul, sehingga jika terus diteruskan ini akan membahayakan bagi para tim evakuasi, yaitu tim SAR gabungan dan juga relawan yang bergabung di sana. Nah, hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Stefani, sudah ada 3 jenazah yang ditemukan. 2 jenazah
di antaranya adalah perempuan dewasa dan 1 jenazah pria dewasa. 2 jenazah ditemukan di bagian atas Desa Cijedil dan 1 jenazah ini ditemukan di bagian tengah desa atau di bagian badan jalan Cijedil. Nah, saat ini memang yang menjadi kendala dari tim evakuasi Stefani adalah memang setiap harinya terjadi hujan, namun memang meskipun tadi sempat panas terik sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, namun memang pencarian masih agak sulit dilakukan oleh tim evakuasi. Dan untuk bagian atas sendiri, Stefani, kami gambarkan sedikit meskipun kami saat ini berada di sini, kami tidak bisa menunjukkannya kepada Anda dan juga pemirsa. Di bagian atas itu adalah bagian sawah dan bagian bawah dari kawasan Cijedil ini adalah perumahan warga. Nah, seperti ada 2 tingkatan seperti itu yang tadi digali dari pagi hingga siang adalah bagian atas tingkatan dari Desa Cijedil. Sementara bagian bawah rumah ini masih belum dilakukan evakuasi. Rencananya besok proses evakuasi akan berpindah titik hingga ke titik bawah karena memang masih ada diperkirakan sekitar 11 jenazah yang masih tertimbun longsor di kawasan Cijedil ini. Metode yang digunakan masih sama, Stefani, karena memang cukup efektif metode ini, yaitu dengan pertama menggunakan alat berat untuk mengeruk tanah sekitar 2-4 meter, lalu kemudian menggunakan skop dan juga cangkul ketika sudah menemukan rongsokan bangunan yang tertimpa akibat tanah longsor, Stefani. Nah, ininya diharapkan tentunya juga hujan akan membawa berkah di bagian jurang dari kawasan Cijedil, karena memang untuk bagian bawah Cijedil ini alat berat tidak bisa diturunkan sehingga dibutuhkan air yang cukup banyak untuk mengairi tanah atau untuk mengalirkan tanah ke Sungai Ciberem yang ada di kawasan ini, atau tepatnya persis di sebelah dari jurang Cijedil. Tujuannya adalah dengan terkikisnya tanah nanti akan muncul terlihat puing-puing dari bangunan rumah warga ataupun jenazah juga diharapkan bisa terlihat sehingga keluarga yang beberapa hari sudah berdatangan ke tempat ini bisa dengan tenang mengetahui kejadian dan juga mengakhiri kejadian yang berlangsung di kawasan Cijedil ini. Tadi kami lihat ada ratusan relawan dan juga tim SAR gabungan ini sudah keluar dari kawasan ini, Stefani, dengan menggunakan dengan menggunakan mobil seperti itu. Dan saat ini kami lihat juga memang kawasan Cijedil ini untuk sementara ditutup, warga pun tidak diperbolehkan melintas karena memang cukup berbahaya jika ingin terus dilanjutkan proses evakuasi di saat-saat seperti ini, Stefani. Dan kami juga memiliki laporan dari Ciberem yang jaraknya sekitar 1 km dari kami, atau tempat yang dikenal dengan Warung Sinta. Sudah ada rekan kami Mujib Prayitno di sana. Mujib, seperti apa proses evakuasi di sana? Apakah juga dihentikan di sana? Sama dengan yang di lokasi Anda berada dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Ciberem dan evakuasi sekitar 15.30 tadi juga sempat dihentikan secara total. Dan bisa dilihat di seberang saya, ini merupakan medan yang harus dilalui oleh petugas ketika mereka melakukan aktif evakuasi, dan termasuk ketika mereka melakukan pergi membawa jenazah juga harus melewati lokasi seperti ini yang cukup curam dengan ketinggian lebih dari 50 meter. Tadi petugas langsung dipulangkan karena memang di lokasi ini tidak ada tempat untuk berteduh bagi sekitar 150 orang petugas yang sekarang berada di wilayah Ciberem. Dan juga bisa dilihat bahwa hujan cukup deras dan secara tiba-tiba memang membahayakan bagi petugas, terutama karena jalur jalan yang licin dan juga potensi longsoran susulan di bagian atas. Saat ini hanya tersisa beberapa petugas, mereka menunggu angkutan untuk dibawa kembali ke posko, dan ini adalah dapur umum yang memang disiagakan untuk petugas. Sementara di lokasi bagian atas yang merupakan jalan utama ke arah Bogor dan Cianjur, sempat terjadi kemacetan sepanjang hari tadi sejak pagi hingga siang, dan beberapa pasokan makanan dan juga ransum bagi relawan sempat terhenti di bagian bawah, tepatnya di sekitar Cijedil, sehingga sempat hingga siang tadi tidak ada air minum yang bisa dikonsumsi oleh para petugas di sini. Dan kita bisa lihat saat ini arus lalu lintas sudah mulai lengang karena sebagian sudah diatur agar tidak terlalu banyak mobil yang melintas di lokasi ini ketika hujan. Karena di lokasi ini ada potensi longsor susuran yang sudah mulai
terlihat ketika hujan turun. Seperti terlihat di depan kita, ada lokasi longsoran bagian atas dan juga bagian bawah yang sejak pagi hingga siang tadi memang dilakukan pengerasan dan penguatan oleh petugas dari Dinas Pekerjaan Umum. Namun untuk saat ini kembali dihentikan karena memang hujan cukup deras di sini. Begitu laporan dari saya dari Ciberem. Baik, terima kasih Muji Prayitno. Sebelumnya juga ada Wilson Purba melaporkan langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Pemirsa, sejumlah orang yang mencopot label keagamaan dari tenda bantuan gempa Cianjur viral di media sosial. Polisi mengaku telah memeriksa pelaku dan akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Video sejumlah orang mencabut label dari tenda bantuan untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat viral di media sosial. Pelaku diduga merupakan anggota ormas tertentu. Terkait hal ini, aparat kepolisian menyebut telah memeriksa pelaku dan akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Izinkan kami menyampaikan bahwa Polres Cianjur dan Polda Jabar telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan seharusnya pencopotan label pada tenda bantuan tidak dilakukan. Sebab menurut Herman pemberian bantuan mungkin tidak memiliki maksud tertentu selain bantuan kemanusiaan. Bupati Cianjur berharap para donatur tidak menonjolkan label tertentu dalam menyalurkan bantuan. Sementara itu hari ke-7 pasca bencana, bantuan untuk korban gempa Cianjur terus mengalir. Bantuan untuk korban terisolasi seperti di daerah Gasol, Cugenang dilakukan dengan menggunakan helikopter. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan Aremania dan warga Malang kembali turun ke jalan menuntut kejelasan proses hukum tragedi Kanjuruhan. iNews sore akan kembali sesaat lagi.